Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi ke pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas materi menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Pembahasan kita kali ini yang pertama yaitu peranan tanah, yang kedua peranan organisme dalam tanah, yang ketiga proses pembentukan tanah, yang keempat komponen penyusun tanah. Apa sih peranan tanah? Bagi kehidupan makhluk hidup, tanah memiliki peran yang sangat penting. Keperluan hidup bagi tanaman untuk dapat tumbuh seperti air dan mineral tersedia di dalam tanah. Beberapa tumbuhan, misalnya tanaman polong-polongan dan kacang-kacangan, membutuhkan bakteri yang ada di tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara. Di dalam tanah, kita akan menemukan banyak sekali hewan, misalnya cacing tanah, semut, dan tungau. Selain hewan, ternyata di dalam tanah juga terdapat bakteri, walaupun tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata kita. Jadi, dapat dikatakan bahwa tanah berfungsi sebagai tempat hidup berbagai macam organisme. Peran tanah bagi manusia. Tanah berperan sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Pertandingan sepak bola biasanya dilaksanakan di lapangan sepak bola berupa lapangan rumput berbagai aktivitas manusia yang menunjang kesehatannya seperti lari pagi, sepak bola, dan bermain kelereng dilakukan di atas tanah. Bagi petani, tanah dapat dijadikan lahan pertanian sebagai tempat menggantungkan hidupnya dari hasil panen. Nah, hasil pertanian dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sendiri ataupun dijual sebagai salah satu komoditi pertanian. Peranan organisme dalam tanah. Organisme tanah berperan dalam penguraian atau dekomposisi bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya, daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati akan diuraikan menjadi materi organik yang lebih sederhana. Apa saja sih organisme di dalam tanah? Nah, mikroorganisme tanah adalah segala sesuatu hewan kecil yang hidup di dalam tanah. Contoh mikroorganisme tanah adalah tungau, larva, serangga, cacing tanah, rayap, semut, kumbang, alga, cyanobacteria, jamur, kolembola, nematode, dan protozoa. Proses pembentukan tanah. Nah, pembentukan tanah terjadi dalam beberapa tahap. Diawali dengan terjadinya proses pelapukan pada batuan. Batuan yang sudah mengalami pelapukan akan dimasuki air dan udara. Keduanya merembes masuk ke dalam batuan. Akibatnya, terjadi pelapukan di dalam batuan. Apa saja komponen penyusun tanah? Nah, penyusun tanah ada 6 komponen. Yang pertama yaitu batuan. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami dan tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai macam komposisi. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dapat dibedakan menjadi batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan yang ada di permukaan bumi dapat berasal dari magma gunung berapi yang keluar dan mengeras di permukaan bumi akibat perbedaan suhu. Batuan yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan mengalami pelapukan yang bisa disebabkan oleh angin, air, zat yang bersifat korosif. Humus. Humus merupakan partikel atau komponen organik yang didapat dari hasil penguraian bakteri oleh dekomposer. Tanah berhumus merupakan tanah yang memiliki sifat gembur dan memiliki banyak pori-pori hingga timbul adanya rongga udara di bawah tanah, sehingga sirkulasi oksigen akan terbentuk di bawah tanah yang menyebabkan tanah itu menjadi subur. Yang ketiga, udara. Udara juga terdapat di sela-sela celah atau rongga batuan. Selain itu, udara juga ada di antara partikel-partikel tanah, di antara akar tumbuhan dengan tanah, bahkan di antara akar dengan batuan-batuan. Rongga udara di dalam tanah dapat terbentuk akibat aktivitas organisme di dalam tanah. Yang keempat yaitu ada air.
Berbagai makhluk hidup yang tinggal di permukaan tanah pada umumnya membutuhkan kelembaban di bawah tanah. Kelembaban di bawah tanah menunjukkan kandungan air di dalam tanah. Air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses regenerasi akar dan pertumbuhan tumbuhan. Selain itu, air di dalam tanah juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Air juga digunakan oleh manusia untuk mandi dan melakukan aktivitas lainnya. Yang kelima yaitu mineral. Adanya komponen mineral di dalam tanah menyebabkan sifat dan karakter pada tanah juga berbeda. Umumnya, tanah berasal dari pelapukan batuan. Batuan-batuan inilah yang mengandung mineral-mineral yang tidak menghilang ketika terjadi pelapukan. Mineral yang ada di berupa ion-ion seperti kalium, kalsium, magnesium, nitrat, fosfat, atau sulfat. Yang terakhir, yang keenam yaitu komponen organik. Tanah adalah tempat dari berbagai macam makhluk hidup tinggal, mulai dari jamur, serangga, alga, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Organisme seperti cacing juga hidup di dalam tanah untuk menguraikan bahan yang bisa menjadi bahan organik di dalam tanah. Materi organik dapat berasal dari tanaman yang telah mati atau sumber primer, hewan yang telah mati atau sumber sekunder, dan pupuk organik atau sumber tersier. Sampai jumpa kembali di pembelajaran IPA berikutnya. See you. Terima kasih adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.